Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mazali Sana Putri. Kali ini saya akan mereview dan menguraikan 5 jurnal untuk memenuhi tugas manajemen law firm. Oh ya, saya ditemani oleh Kim Taehyung. Oke, langsung saja. Jurnal yang pertama itu saya mendapatkan jurnal dari salah satu dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim. Judulnya Penerapan Kode Etik Advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat. Jurnal ini ada 12 lembar. Jurnal ini menurut saya sangat menarik karena membahas bagaimana penerapan kode etik dalam profesinya. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk ketahanan moral bagi profesi, yang dimana di dalam kode etik nanti profesi diatur apa yang boleh, yang wajib, dan apa yang dilarang bagi suatu profesi, terutama profesi hukum, khususnya profesi sebagai advokat sendiri. Terus yang menjadi garis besar dari jurnal ini yaitu penerapannya yang dirasa masih kurang maksimal di dalam kode etik itu sendiri, dengan keterlibatan advokat sebagai mafia pengadilan, menandakan sangat lemahnya nilai moralitas para advokat. Hal ini sangat berimbas pada perkembangan kantor hukum tersebut, karena nantinya klien pasti memutar otak kembali gitu loh, jika advokat yang dimaksud melanggar aturan atau meninggalkan nilai moralnya sebagai advokat. Terus yang kedua, yang pertama itu tahun 2020 terbitnya, yang kedua ini tahun 2019. Judulnya Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Kantor Hukum Laurentius Arliman Simbolon dan Partners dalam peningkatan daya saing di Kota Padang. Ini termasuk tinjauan lapangan di Kota Padang. Jurnal ini membahas bagaimana manajemen sumber daya manusia sendiri yang sebagai hakikatnya hal ini sebagai tonggak utama dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Pengoptimalisasi hasil pencapaian perusahaan akan sangat didukung oleh peningkatan peran para manajer fungsional yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia tersebut. Terus manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi tersebut. Sebagai salah satu ada di pembahasan ini yang menurut saya itu sangat menarik gitu loh untuk dijadikan bahan bacaan gitu. Sebagai salah satu pilar fungsi perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan tonggak utama dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Ada tiga fungsi lainnya, yaitu pertama keuangan, kedua pemasaran, kedua operasi atau produksi. Peranan sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan aset yang berharga dalam tercapainya suatu tujuan. Suatu organisasi tentunya memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelolaan sistem. Agar sistem ini berjalan, tentunya dalam pengelolaannya itu diperlukan seperti aspek pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek lainnya untuk menunjang suatu terjaminnya kualitas dari organisasi tersebut. Lanjut yang kedua,
Oh, lanjut yang ketiga. Lanjut yang ketiga itu, ini juga sifatnya studi kasus. Kalau yang ketiga ini studi kasus pada kantor advokat dan konsultasi hukum BAP Madiun. Nah, judulnya penerapan biaya kualitas dalam meningkatkan kepercayaan klien, studi kasus pada kantor advokat dan konsultasi hukum BAP Madiun. Kenapa untuk jurnal kali ini saya rekomendasikan, saya review, karena perlu adanya tips untuk meningkatkan kepercayaan klien itu pada kantor hukum kita gitu loh. Jadinya di pembahasan ini ada bagaimana kita mengelola manajemen sumber daya manusia dan sumber daya lainnya gitu. Di penelitian ini memiliki tujuan, kalau difokuskan di jurnal ini itu memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan biaya kualitas di kantor advokat dan konsultasi hukum BAP Madiun. Orang yang terlibat dalam penelitian yaitu maksudnya orang yang diwawancara dalam hal ini yaitu pengacara sendiri, karyawan, pengelola, dan klien kantor BAP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa pada kantor advokat dan konsultasi hukum BAP Madiun diperuntukkan untuk kebutuhan administrasi kantor seperti perbaikan kantor dan biaya administrasi lainnya. Jadi untuk manajemen keuangan kantor itu mereka mengambil dari biaya operasional kerja anggota sendiri. Jadi misal contohnya nanti di sini itu dijelaskan bahwa semisal klien memenangkan suatu perkara mendapatkan uang 100%. Dan sesuai kesepakatan 30% untuk biaya pengelolaan kantor dan 70% untuk mereka. Kira-kira perhitungannya. Terus lanjut di jurnal yang keempat. Jurnal yang keempat ini dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, judulnya penilaian profesionalisme advokat dalam penegakan hukum melalui pengukuran indikator kinerja etisnya. Jurnal ini ada 16 halaman. Jurnal ini membahas tentang profesionalitas yang dimana di dalam aspek profesional indikatornya meliputi sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan sebagainya. Pekerjaan advokat terentang dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan hukum tersebut. Ruang lingkup yang luas menempatkan advokat sebagai pengawal utama dalam penyelesaian perkara pidana. Posisi yang strategis dari advokat dan tekanan untuk memenangkan setiap perkara menyebabkan banyak advokat menempuh perilaku kurang terpuji untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi jurnal ini itu berkesinambungan dengan jurnal saya yang kedua.
yang judulnya Penerapan Kode Etik Advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat. Jadi jurnal ini tuh sedikit mirip dengan jurnal saya yang kedua, tapi yang membedakan dengan jurnal yang kedua yaitu jurnal yang nomor 4 ini membahas lebih detail masalah profesionalitas dan aspek-aspek profesional. Terus yang kelima ini dari IAIN Palangkaraya, judulnya Menggali Etika Pengacara dalam Al-Quran. Kenapa saya masukkan ini ke dalam review jurnal saya? Karena kembali lagi jika apa ya, kalau intinya apa, nggak bisa dijelaskan gitu loh. Pokok di sini pembahasannya itu dalam banget gitu. Yang bisa saya garis bawahi itu jurnal yang terakhir yang saya rekomendasikan karena hal ini sebagai benteng untuk kita melangkah ke depannya. Sebenarnya bisa ditelaah dari awal saya itu lebih menonjolkan etika pada pengacara karena menurut saya maksud saya lebih menonjolkan pada kode etik pengacara karena menurut saya kunci dari keberhasilan atau kekuatan dari kantor hukum sendiri terletak pada perilaku atau etika pengacara itu sendiri. Bagaimana kita sopan terhadap klien, bagaimana kita konsisten dalam menangani klien, on time dalam suatu pekerjaan itu sangat diperlukan untuk perkembangan law firm itu sendiri. Jadi kalau bicara manajemen law firm sendiri, manajemen kantor hukum sendiri, yang menurut saya kembali ke pengacaranya itu sendiri, bagaimana kita mengelola sumber daya manusianya di dalam pengacara ini sendiri. Sekian review dari saya. Semoga senang, semoga bermanfaat, dan jangan sampai salah fokus sama yang di belakang cuma share screen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.